Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspiratif tentang aksi laga dan pertarungan. Namun bukan pertarungan biasa, melainkan aksi dari seorang petugas mercusuar yang ternyata menyembunyikan identitasnya dan bahkan selama ini menghilang selama 10 tahun. Alasannya sungguh mencengangkan, karena jika terbongkar bisa membuat gempar satu negara. Michael hidup seorang diri di sebuah pulau kecil yang terdapat mercusuar untuk mengawasi cuaca di sekitarnya. Setiap minggunya, seseorang dengan anaknya yang bernama Jesse selalu datang ke sana untuk mengantarkan persediaan makanan. Karena Michael tidak pernah menampakkan diri, semakin lama Jesse penasaran dengannya. Namun Michael malah membuang hadiah yang diberikan, karena ada hal yang harus dia rahasiakan. Setiap harinya, Michael hidup di tempat itu bersama anjing peliharaannya. Kebanyakan dia hanya berdiam diri, bermain catur dengan dirinya sendiri, karena tidak ada teman ataupun seseorang yang bisa diajak bicara. Hidup yang membosankan ini sudah dia jalani selama 10 tahun, dan mungkin akan lebih. Minggu berikutnya, Jesse dan pamannya kembali lagi ke sana untuk mengantarkan bahan makanannya. Namun kali ini Jesse memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya, karena melihat hadiahnya tidak diambil. Don't ever come up here again. Walaupun sudah diperingatkan untuk tidak mendekatinya, Jesse tidak takut dan malah semakin penasaran. Hadiahnya itu tetap dia tinggalkan, sebelum dia kembali menuju ke kapalnya. Sialnya badai tiba-tiba muncul, sehingga paman dari Jesse menyuruhnya untuk segera bergegas sebelum terlambat. Tentu saja Jesse dengan sekoci kecilnya kesulitan menuju ke kapal, karena ombaknya sudah semakin besar. Tidak hanya sekocinya yang terbalik, kapal dari pamannya juga mengalami nasib serupa. Dari dalam rumah, akhirnya Michael melihat kecelakaan itu, dan bergegas menuju ke sana. Menggunakan sekoci miliknya, dia dengan cepat mendekat, dan melihat Jesse yang hampir tenggelam, ditambah kakinya tersangkut dengan jaring. Dia pun melompat dan berusaha melepaskan jaring itu, sebelum nyawanya benar-benar hilang. Sayang pamannya tidak terselamatkan, karena ikut tenggelam bersama kapalnya. Dengan cepat Michael membawa Jesse menaiki sekocinya, yang untungnya dia masih bisa bernafas. Akhirnya Jesse dibawa ke rumahnya, untuk memulihkan diri. Michael mengatakan, jika pamannya itu terjebak di dalam kapalnya dan sudah meninggal. He's dead. Hal itu pasti membuat Jesse sangat frustasi, sehingga malam ini Michael membiarkannya untuk beristirahat. Sialnya pagi harinya, kaki dari Jesse ternyata membengkak cukup parah. Namun Michael tidak membawanya ke rumah sakit, karena rahasia yang masih dia simpan. Apalagi dia juga mengetahui, jika saat ini Jesse sudah tidak memiliki keluarga lagi, kecuali pamannya yang baru saja meninggal. How do you know that? Mulai berpikiran negatif, Jesse mengambil pisau yang ada di sana dan disembunyikan, berjaga-jaga jika Michael memiliki niat jahat kepadanya. Malam harinya menyadari Jesse bermimpi sambil bergumam, Michael ingin menenangkannya, yang dengan cepat pisau itu diarahkan kepadanya. Tentu Michael tidak panik, dan malah mengajari Jesse bagaimana caranya memegang pisau yang benar. Always balance your emotions. Dari situ akhirnya Jesse sadar, jika Michael bukanlah orang jahat seperti yang dia pikirkan. Walaupun sekarang di rumah ini bertambah satu orang, Michael tetap melakukan kegiatannya seperti biasa. Namun sebuah perubahan kecil, tanpa sadar mulai membuka perasaannya yang lama terkunci. Dengan adanya Jesse di sini, kini Michael memiliki teman untuk berbicara. Akhirnya dia menceritakan tentang hubungan dengan pamannya, yang ternyata adalah temannya dahulu ketika menjadi marinir. Jesse juga sudah mulai terbiasa berada di sini, bahkan akrab dengan anjingnya. Melihat kaki tidak kunjung sembuh, Michael harus mencari obat agar tidak infeksi. I'll get what's needed. Selama 10 tahun berdiam diri di sini, akhirnya pada hari ini, Michael keluar dari pulau untuk menuju ke kota. Semua ini demi Jesse, seorang anak kecil polos, yang membuatnya ingin membantunya. Bagi Michael, keluar dari pulau ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia selalu menghindari CCTV, karena jika tidak, hal yang menggemparkan akan langsung terjadi. Di waktu yang sama, saat ini pemerintah Inggris sedang melakukan investigasi pada Badan Intelijen Negara atau MI6, terkait Proyek Thea. Proyek tersebut mengabaikan hak privasi masyarakat,
yaitu seperti menyabotase setiap CCTV untuk kepentingan misi rahasia. Kepala MI6 yang bernama Stephen, diduga menyalahgunakan untuk kejahatan atas nama negara. Namun posisinya yang kuat ini tidak mudah tergoyahkan, terutama karena mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri. Gonna have to steady the ship. Namun untuk menurunkan gejolak protes yang ada, untuk sementara posisinya sebagai kepala MI6 akan dicopot. Padahal yang sebenarnya terjadi, Stephen tetap bisa bekerja di balik layar, tanpa ada yang curiga. Kembali ke tempat Michael, selain membeli obat-obatan, dia juga ingin membeli baju yang cocok untuk Jesse. Disinilah dia lengah, karena tertangkap kamera handphone dari orang lain. Seketika alarm dari Projectia menyala, dan memberitahukan bahwa seorang buronan telah terdeteksi. Kepala MI6 yang baru bernama Roberta, langsung menyiapkan sebuah tim untuk menjalankan misi, yaitu mencari tahu keberadaannya, dan segera menangkapnya. Saat ini Michael sudah kembali ke rumahnya, dan memberikan baju yang dibeli untuk Jesse. Gadis itu sangat menyukainya, bukan hanya pada bajunya, tetapi pada Michael yang perhatian padanya. Malam ini harusnya menjadi malam yang hangat dan tenang, karena mereka berdua semakin akrab. Namun tiba-tiba, Michael mendengar jika ada sebuah kapal menuju ke sini. Instingnya merasakan, jika mereka yang datang itu adalah musuh yang ingin menangkap atau bahkan membunuhnya. What's happening? Michael menyuruh Jesse untuk bersembunyi di dalam rumah ini, dan dia sendiri akan keluar untuk menyelesaikan semuanya. Ternyata selama ini dia sudah membuat persiapan, yaitu memasang banyak jebakan. Dan karena militer yang datang pasti menggunakan sensor infrared, dia juga menyalakan lampu yang sangat banyak, agar pandangannya terganggu karena terlalu terang. Kesempatan itu dimanfaatkan Michael untuk mengincar mereka satu persatu. Dengan mudah dia melumpuhkan seorang, tanpa memakan waktu lama. Seperti sudah berpengalaman, dia kembali menghilang dan mengincar lainnya. Pasukan yang datang ini hanya seperti dijadikan mainan, karena tidak berdaya menghadapinya. Sialnya seorang berhasil masuk rumah, bahkan menembak mati anjing miliknya. Jesse yang ketahuan juga langsung ingin dibawa, yang untungnya Michael berhasil melumpuhkannya. Walaupun seluruh pasukan ini sudah dia lenyapkan, musuhnya di luar sana pasti akan terus memburunya. Ditambah anjing yang selalu menemaninya juga sudah mati, akhirnya Michael menelpon temannya, dan mengatakan bahwa mulai saat ini dia akan bergerak. It's time to leave. Tentu saja dia akan membawa Jesse, karena prioritas utamanya adalah menyelamatkan gadis itu. Sementara itu di markas MI6, semuanya terkaget melihat satu orang berhasil melenyapkan satu pasukan yang terlatih. Oleh karena itu dibutuhkan lawan sepadan, yaitu seorang agen terlatih bernama James. Paginya setelah sampai di daratan, Michael berencana mencuri sebuah mobil untuk menuju ke tempat temannya. Dia memberikan senjatanya pada Jesse untuk berjaga-jaga, sementara dia sendiri masuk rumah warga itu untuk mencari kuncinya. Ketika pemilik rumah sudah menyadari dan menodongkan senjata, untungnya Jesse muncul di belakangnya. Orang itu pun menyerah, dan menuruti permintaannya. Di waktu yang sama, Roberta menyadari bahwa identitas targetnya itu diubah oleh seseorang. Dan setelah mengetahui jika Michael sebenarnya adalah anggota militernya dahulu, dan berkasnya semua hilang, dia semakin penasaran dengan apa yang dahulu terjadi. He's one of us. Yeah. Mendengar kepolisian mendapatkan kabar jika Michael ada di sebuah rumah warga, Roberta langsung mengirimkan tim lainnya. Tidak jauh dari ruangan itu, Stephen yang ternyata masih memiliki akses penuh pada Projectia, kaget melihat sosok yang dikenalnya muncul kembali. Dia tidak ingin rahasia yang dibawa orang itu terkuak, sehingga diam-diam menyuruh agen James untuk melakukan misi tambahan, yaitu melenyapkan Michael bagaimanapun caranya. Sementara itu Michael yang baru akan pergi, menyadari jika anak pemilik rumah itu baru saja menelpon polisi. Namun bukan mereka yang dia takutkan, tetapi pihak ketiga yang diam-diam menyelinap untuk membunuhnya. Michael tidak kaget jika hal ini terjadi, berbeda dengan Roberta yang tidak memahami masalah sebenarnya. Tidak ingin terperangkap, Michael mencoba keluar lewat samping rumah. Sebelum agen yang mengincarnya sadar, dia harus segera pergi dari tempat ini. Sialnya jalan pikirannya itu bisa ditebak, sehingga agen tersebut berhasil mengejarnya dari belakang. Michael mencoba terus mempertahankan mobil yang dipakainya, agar tidak terguling ketika dihantam berkali-kali. Dia pun membawanya ke jalan dengan banyak gundukan, agar musuhnya itu juga ikut kesulitan mengendalikannya. Ketika diserang dari samping,
Michael langsung mengerem mobilnya, agar posisinya berubah. Kini dari belakang, dia bisa balik menyerang musuhnya itu, dengan tujuan agar mobilnya terguling. Caranya itu berhasil, sehingga sekarang tidak ada lagi yang mengejarnya. Dia harus segera berganti dengan mobil lainnya, untuk menghilangkan jejak dengan para polisi. Apalagi dia sadar bahwa agen sebelumnya pasti masih hidup, dan saat ini juga sedang berusaha mencari mobil untuk mengejarnya. Roberta semakin bingung dengan apa yang terjadi, kemudian menelpon Stephen. Does the name Michael Mason ring any bells? Di sana akhirnya Stephen mengaku, jika dahulu Michael adalah salah satu anggota tim elit, langsung di bawah perintahnya. Kemampuannya bahkan bisa dikatakan sebagai yang terbaik, dan tidak ada yang pernah mengalahkannya. Namun karena di satu waktu Michael tidak menuruti perintahnya, akhirnya dia dipecat. Roberta sadar jika cerita itu memang benar, tetapi masih ada yang disembunyikan. Berkat bantuan anak buahnya, dia berhasil menyusup ke dalam server, untuk mencari tahu kebenarannya. Sayang dia tidak menyadari, jika Stephen sudah memasang kamera tersembunyi, untuk memata-matai gerak-geriknya. Kembali ke tempat Michael, saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi temannya. Melihat Jesse yang masihlah anak kecil sudah mengalami kejadian buruk seperti ini, sebenarnya dia merasa kasihan. Dunia ini memang kejam dan tidak adil, tetapi tidak menjadikan alasan untuk menyerah begitu saja. Just don't ever let it break your spirit. Kata-kata itu tidak untuk memotivasinya, tetapi semoga saja bisa menjadi pengingat untuk tetap bertahan hidup, bagaimanapun caranya. Saat ini mereka berdua sudah sampai di sebuah kota kecil, di mana titik temu dengan temannya ada di sini. Sayang tanpa sadar kamera dari mobil lain menangkap wajahnya, sehingga Stephen mengetahuinya. Lokasi tersebut langsung diberikan pada agen sebelumnya, untuk menyelesaikan misinya yang tertunda. Akhirnya sudah 10 tahun lebih, Michael bertemu kembali dengan teman di pasukannya yang bernama Arthur. Orang itu langsung membawanya ke sebuah tempat terpencil, di mana rumahnya tidak diketahui banyak orang. Sebenarnya dahulu, Arthur adalah salah satu orang yang bekerja menciptakan Project Thea. Saat ini dia bisa saja mengaksesnya, tetapi untuk merubah sistem yang ada di dalam, tidak mungkin bisa dilakukan di tempat ini. Melihat banyak hal darinya disembunyikan oleh sistem, mereka berdua langsung menyadari bahwa ini semua adalah perbuatan dari Stephen, atasannya dahulu. Sebenarnya tujuan dari Michael datang ke sini adalah untuk menyerahkan Jesse kepada temannya itu, agar lebih aman. Tetapi Arthur menolaknya, karena sebuah alasan. Look, Mason, I can't. Melihat obat-obatan yang diminumnya, ternyata selama ini Arthur mengidap kanker, dan masa hidupnya hanya tinggal 1 tahun lagi. Kini Michael harus menemukan orang lain, yang bisa membantunya. Untungnya dia teringat dengan salah satu bos dari dunia hitam, yang bernama Kamal. Dari dulu bisnisnya mendapatkan perlindungan oleh militer, dengan timbal balik kerjasama informasi. Orang itu juga berhutang banyak bantuan dari Michael, dan saat ini pasti mau membantunya. Mereka pun langsung berkemas untuk pergi, yang sialnya Michael merasakan bahwa seseorang sudah menyusup ke tempat ini. Instingnya itu benar, karena agen James tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Michael yang menghindar, berhasil menjatuhkan senjata yang dia bawa. Mereka berdua akhirnya baku hantam, yang tentu di sini Michael lebih menguasainya. Bagi Michael, musuhnya itu masihlah sekelas junior, jika dibandingkan dengan seluruh pencapaiannya di militer dahulu. Namun keberadaan Jesse adalah kelemahan terbesarnya, sehingga prioritas utamanya adalah pergi untuk menyelamatkannya lebih dulu. Dengan cepat Arthur membawa mereka berdua dengan mobilnya, sehingga musuhnya itu tidak bisa mengejar. Mereka pasti akan bertemu lagi, dan di saat itu Michael harus menghabisinya. Kegagalan misi ini langsung diberitahukan pada Stephen, sehingga tim lainnya harus segera diterjunkan. Kembali ke tempat Michael, Arthur hanya bisa mengantarkannya sampai pinggir kota, karena perjalanan dari mereka akan sangat jauh. Ketika sudah berdua, Jesse memberitahu jika dia mendengarkan bahwa Michael akan mengirimnya pergi bersama orang lain. Sebenarnya dia tidak ingin, karena sudah nyaman bersama dengannya. I could come with you. Tetapi Michael terpaksa harus melakukan ini semua, demi keselamatan Jesse sendiri. Apalagi musuhnya pasti akan mentargetkannya, dan itu akan lebih membahayakan mereka semua. Malam harinya, mereka akhirnya sampai di kota besar, di mana orang yang dicarinya ada di sana. Orang itu memiliki sebuah klub malam, dan biasanya selalu ada di sini,
sehingga tanpa ragu Michael menyuruh penjaganya untuk mengantarkannya. Di waktu yang sama, Roberta yang semakin curiga dengan Stephen menyuruh anak buahnya membuat jebakan. Saat ini Stephen mengirim tim pembunuh, sehingga ingin menghapus CCTV yang menangkap wajah Michael, tetapi tindakannya akhirnya ketahuan. Roberta sudah menduga hal ini, dan dia juga menerjunkan pasukan sebelum didahuluinya. Kembali ke klub malam, akhirnya Michael bertemu dengan kenalan lamanya, yang bernama Kamal. Tanpa basa-basi, dia ingin bernegosiasi dengannya. Dia meminta bantuannya untuk menyelundupkan Jesse ke negara lain, agar lebih aman. Sebagai imbalannya, dia akan melenyapkan orang yang selama ini juga memanfaatkannya, yaitu Stephen. Karena mereka memiliki musuh yang sama, Kamal pun menyetujuinya. Jesse sadar bahwa sebentar lagi mereka akan berpisah, dan dia berharap agar Michael bisa tetap hidup. Just promise me you're not going to die. Michael tidak bisa berjanji, tetapi setidaknya dengan identitas Jesse yang baru dan bersembunyi di negara lain, dia bisa fokus berbalik memburu musuhnya. Di luar tempat itu, tim dari Stephen sudah sampai di sana, dan bergegas masuk. Roberta yang melihat dari CCTV panik, karena timnya malah tertinggal di belakang. Michael yang ingin keluar dari tempat itu menyadari, jika beberapa orang sudah ada di sana untuk mengepungnya. Di tempat yang penuh orang ini, dia harus berhati-hati, agar tidak membuat kehebohan ketika melenyapkan musuhnya. Namun lama-kelamaan pertempuran makin terbuka, sehingga kepanikan mulai menyebar pada semuanya. Michael terus melindungi Jesse, karena musuhnya itu sepertinya juga sudah mengincarnya. Dan ternyata benar, Jesse dibawa kabur oleh salah satunya, untuk memancing Michael menuju ke mobilnya. Roberta melihat Michael keluar dari tempat itu, dan langsung menyuruh pasukannya menangkapnya. Tetapi usahanya itu sia-sia, Michael dengan mudah melumpuhkan mereka, dan bergegas berlari mencari Jesse yang disandera. Dia terus maju ke depan, bahkan anak buah dari Stephen juga tidak mampu menghabisinya. Akhirnya semua musuhnya berhasil dihabisi, sehingga Jesse bisa diselamatkan. Mereka berdua harus segera pergi dari sana, sebelum bantuan lainnya datang. Michael berharap bahwa ini adalah terakhir kalinya Jesse merasakan pengalaman buruk, karena sebentar lagi dia bisa pergi jauh. Tempat yang dituju sesuai petunjuk dari Kamal, di mana sebuah kapal sudah menunggu Jesse untuk mengantarkannya keluar dari negara ini. Terlihat bahwa Jesse tidak bisa menyembunyikan perasaannya, bahwa dia ingin tetap bersama Michael apapun yang terjadi. This is the only way I can keep you safe. Namun inilah pilihan yang terbaik bagi mereka berdua, terutama untuk mengakhiri masalahnya. Agen James sudah menemukan mereka, sehingga Jesse harus segera pergi dari sana. Kini Michael bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya, tanpa harus lari lagi. Orang yang ingin dia lindungi sudah aman, sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun yang ada di sekitarnya. Mereka langsung bertarung, dengan menggunakan berbagai macam benda yang ada. Michael selalu menemukan cara untuk membalik keadaan, bahkan membuat musuhnya itu tidak berdaya. Tidak seperti sebelumnya, kini Michael langsung menghabisinya agar tidak menyebabkan masalah lainnya. Namun semuanya tidak akan berakhir, jika dalang yang mengincarnya masih ada. Pagi itu dia dengan cepat menyusup ke rumah Stephen, untuk membayar perbuatannya selama ini. Tidak ada rasa kasihan lagi, karena inilah akibatnya jika berurusan dengannya. You really think you can outrun what you are? Michael langsung melenyapkannya, dan saat itu dia kembali menghilang. 3 bulan kemudian di Spanyol, Jesse dengan identitas barunya sedang ada di dalam sebuah kafe. Selama ini MI6 terus memata-matainya, untuk mencari tahu keberadaan dari Michael. Sebenarnya saat ini Jesse sudah tidak khawatir lagi, karena dia menyadari, Michael akan selalu melindunginya dari balik bayang-bayang, dan film pun berakhir sampai di sini. Terkadang kita harus menjauh, untuk melindungi orang yang kita sayangi. Bukan karena tidak ingin lebih dekat, tetapi karena ingin menjauhkan masalah darinya. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.